Kalian pasti sudah sering dengar kan keluhan para petani sawit? Harga TBS yang terus merosot, fluktuasi harga yang bikin pusing kepala, dan biaya perawatan yang bikin kantong bolong. Tapi tunggu dulu, ada kabar besar yang mungkin akan merubah segalanya. 2 dari 3 masalah yang bikin petani sawit terpuruk, sekarang mulai menemukan jalan keluar. Kok bisa? Tanpa basa-basi lagi, mari kita bongkar informasi mengejutkan ini, karena kamu wajib tahu. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia telah lama dipaksa menghadapi kenyataan pahit. Fakta mengungkapkan, sebagian besar petani sawit kita masih terjerat kemiskinan. Kenapa bisa begitu? Karena harga sawit yang sangat bergantung pada pasar global, terutama ekspor. Harga sawit kita ditentukan oleh negara tujuan ekspor, dan fluktuasi harga minyak sawit dunia yang tak bisa kita kendalikan, membuat para petani kita terhimpit. Tapi jangan khawatir, 2 masalah besar, harga sawit dan kestabilannya sekarang sudah mulai teratasi. Faktanya, harga sawit terus meroket dalam beberapa pekan terakhir. Dan ini bukan cuma sekadar kabar angin. Bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengonfirmasi hal ini. Kenapa harga CPO bisa naik? Ada 2 faktor besar yang mempengaruhinya. Pertama jadi faktor eksternal, yaitu El Nino yang mengganggu produksi minyak nabati dunia. Negara-negara besar penghasil minyak sawit seperti Malaysia, Amerika, dan Brasil kini sedang terpuruk karena cuaca ekstrem. Namun ada faktor internal yang lebih menarik. Pemerintah kita sedang mendorong sawit sebagai sumber energi baru terbarukan. Dan ini bukan sekadar omong kosong. Pemerintah serius mengupayakan sawit jadi bagian dari masa depan energi Indonesia. Lebih menarik lagi, meskipun produksi CPO di negara lain terdampak, harga sawit di Indonesia tak banyak terganggu. Kenapa? Karena kita punya bursa CPO IDX yang menentukan harga sawit di dalam negeri. Jadi meskipun harga CPO dunia naik turun, efeknya nggak sebesar yang kalian kira. Dan berikut yang paling menarik, beberapa analis memprediksi tren kenaikan harga CPO ini akan terus berlanjut hingga 2025. Fokus dalam negeri guys, kenapa? Karena kebijakan biodiesel B42 yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 bakal meningkatkan permintaan CPO secara signifikan. Peningkatan konsumsi biodiesel di dalam negeri, yang sebelumnya hanya 11 juta ton, akan melonjak menjadi hampir 14 juta ton. Dan ini jelas bakal menguntungkan kita. Tapi itu belum semua. Kabar baik lainnya yang sudah lama ditunggu-tunggu para petani dan pengusaha sawit, akhirnya terwujud. BBM D400 yang menggunakan 100%. Minyak sawit kini resmi diberlakukan. Kalian nggak salah dengar, 100% BBM sawit. Dan ini bukan sekadar wacana. Green Diesel D100, yang telah sukses uji coba sejak Agustus 2020, kini mulai bersinergi dengan perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk dan Pertamina Patraniaga. Mereka mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor pertambangan. Langkah besar ini bukan sekadar langkah biasa. Ini adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman yang terjadi pada September lalu. Sengkelin, PT Vale Indonesia resmi menjadi pionir dalam penggunaan HVO atau D100 di sektor pertambangan. Ini bukan cuma kabar gembira, ini adalah terobosan luar biasa yang akan mengguncang industri energi dan pertambangan. Kenapa ini penting? Karena ini bukan hanya soal bisnis, ini tentang masa depan Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung Indonesia mencapai net zero emission pada 2060. Dan tahukah kalian, ini sedas pertama kalinya di Indonesia, kendaraan berat di sektor pertambangan menggunakan HVO. Dan ini baru dimulai. Proyek kolaborasi antara PT Vale, raksasa pertambangan, dan perusahaan energi ini adalah contoh sinergi yang langka, namun sangat kuat. Vale sebagai pemain besar di sektor pertambangan, dan kami di dunia energi, gabungan kekuatan ini bakal mengubah segalanya. Dan jangan salah, kolaborasi ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi akan menjadi inspirasi bagi industri lain untuk mengikuti jejaknya. Perusahaan pertambangan pertama yang mempelopori penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, itu PT Vale. Bayangkan, ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Kalian pikir perusahaan-perusahaan tambang lain akan diam saja? Tentu saja tidak. Mereka akan terpaksa mengikuti, karena ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih bersih. Dan ini dia saudara-saudara, inilah HVO, Hydro Treated Vegetable Oil, 100% minyak nabati, 100% sawit. Gak percaya? Ini benar-benar bahan bakar yang ramah lingkungan. Dibandingkan dengan biosolar yang campuran antara VGO dan minyak nabati, HVO ini murni dari minyak sawit. Warnanya pun jernih, bening seperti air mineral, beda banget dengan biosolar yang lebih keruh. Ini dia bahan bakar masa depan yang sudah mulai digunakan. Tapi yang lebih luar biasa lagi,
Kalian tahu enggak? Truk tambang di belakang saya sudah menggunakan HVO. Hasil uji cobanya luar biasa. Kinerja mesin lebih maksimal, produktivitas meningkat, dan yang paling penting, emisi karbon turun hingga 70%. Gas rumah kaca berkurang sekitar 80%. Coba bayangkan, kalau itu diterapkan secara luas, polusi akan jauh berkurang. HVO ini mampu menjaga performa mesin dengan sempurna, tanpa perlu modifikasi apapun pada truk. Artinya, kendaraan berat seperti Komatsu dan Caterpillar bisa beroperasi lebih efisien, dan semuanya tanpa perubahan besar pada alat berat yang sudah ada. Jadi sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Hemat biaya, ramah lingkungan, dan efisien. Biodiesel ini bukan sekadar langkah maju. Ini adalah senjata pamungkas kita untuk lepas dari ketergantungan impor minyak fosil yang menguras ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Bayangkan uang sebanyak itu kini bisa dialihkan untuk membangun negeri ini. Tapi tunggu, itu bukan satu-satunya manfaatnya. Dengan Dihonetsus, lingkungan kita bisa lebih bersih, udara lebih segar, dan yang tak kalah penting, petani serta pengusaha sawit lokal akhirnya bisa bernapas lega. Kita punya peluang emas, bos. Kalau Dihonetsus ini diterapkan secara luas, terutama di sektor pertambangan, konsumsi CPO di dalam negeri akan melonjak drastis. Dan tahu artinya, harga sawit akan lebih stabil, tak lagi bergantung pada pasar global yang selama ini bikin kita pusing 7 keliling. Ini bukan sekadar impian, ini solusi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang giliran kalian. Apa kalian setuju kalau Dihonetsus atau HVO ini diterapkan secara luas di Indonesia? Apakah ini langkah yang benar atau ada risiko besar yang belum kita lihat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kami ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Karena setiap suara kita bisa membawa perubahan besar. Sampai jumpa di video berikutnya dan seperti biasa, tetap semangat!